Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah sebuah video tentang penjelasan modul 5 praktikum elektronika daya, yaitu yang digunakan untuk memenuhi tugas besar praktikum elektronika daya program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Arifin dengan NIM D400180066, kelas C Praktikum Elektronika Daya. Nah, di sini pada modul 5 ini ada penyearah 3 fase setengah gelombang terkendali dan juga penyearah 3 fase gelombang penuh terkendali. Nah, ada 2 subtema tersebut di modul 5 kali ini di praktikum elektronika daya. Nah, di sini sebelum kita ke simulasinya, mungkin kita akan melihat terlebih dahulu dasar teori dari penyearah 3 fase setengah gelombang terkendali. Jadi, penyearah 3 fase setengah gelombang terkendali yaitu penyearah terkendali control rectifier merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber arus bolak-balik tegangan masukan menjadi tegangan keluaran dalam bentuk tegangan searah yang dapat diatur. Jadi, penyearah terkendali control rectifier di sini menggunakan sebuah komponen elektronika daya yang mempunyai nama SCR, yaitu SCR adalah singkatan dari silicon control rectifier, yaitu adalah sebuah komponen elektronika daya yang dapat mengatur tegangan masukan itu menjadi searah, tegangan keluarnya menjadi searah. Jadi SCR di sini adalah sebuah komponen elektronika daya yang dapat mengubah tegangan masukan menjadi mengubah tegangan bolak-balik masukan menjadi tegangan keluaran yang searah. Nah, seperti itu. Mungkin ini hampir sama dengan dioda, tetapi dioda tidak dapat dikendalikan, sedangkan SCR sendiri itu bisa dan dapat dikendalikan. Nah, seperti itu. Mungkin dasar teori dari penyearah 3 fase setengah gelombang terkendali itu seperti itu. Mungkin kita lanjut, yaitu penyearah 3 fase gelombang penuh. Nah, pada penyearah 3 fase gelombang penuh di sini tuh juga mempunyai sebuah dasar teori yang secara keseluruhan juga hampir sama, tetapi ada sebuah perbedaan juga di dalam komponen tersebut. Mungkin kita bisa melihat dasar teori dari gelombang penuh. Rangkaian penyearah 3 fase gelombang penuh yang terkendali menggunakan 6 buah tiristor, 2 per fase dengan cara yang mirip dengan penyearah setengah gelombang tunggal. Penyearah 3 fase gelombang penuh diperoleh dengan menggunakan rangkaian setengah gelombang. Keuntungannya di sini adalah rangkaian menghasilkan output riak yang lebih rendah daripada penyearah yang pertama tadi, yaitu penyearah setengah gelombang sebelumnya, karena memiliki frekuensi 6 kali lebih daripada AC input yang sudah ada di setengah gelombang tadi. Jadi untuk rangkaian penyearah 3 fase setengah gelombang di sini, mohon maaf, ini adalah 3 fase gelombang penuh di sini. Ini menggunakan 6 buah tiristor, jadi menghasilkan outputan yang lebih halus dibandingkan dengan 3 fase setengah gelombang tadi. Jadi perbedaan dari gelombang penuh dan juga setengah gelombang itu outputan yang dihasilkan lebih halus daripada setengah gelombang tadi. Mungkin kita akan lebih mengenalnya disimulasikan pada PSIM. Mungkin bisa dilihat. Nah, di sini adalah rangkaian dari penyearah 3 fase setengah gelombang. Nah, penyearah 3 fase setengah gelombang terkendali ini menggunakan 3 buah tiristor ataupun SCR, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya SCR di sini adalah sebuah komponen elektronika daya yang dapat dikendalikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 3 buah SCR di sini itu fungsinya adalah sebagai saklar dayanya. Nah, dari rangkaian ini merupakan rangkaian setengah gelombang 3 fasa dengan beban resistif. Nah, di sini menggunakan beban resistor dengan resistansi 100. Nah,
Di sini juga terdapat 3 proses pengaturan sudut picunya, yaitu yang pertama di sini, yang kedua ada di sini, yang ketiga ada di sini. Dengan di sini saya mengambil percobaan yang pertama, yaitu 0 derajat dan 120 derajat, 120 derajat dan 300 derajat, 240 derajat dan 420 derajat. Dengan frekuensi yang sama juga, yaitu 50 Hz semuanya. Nah, di sini proses pemicunya pada SCR T1, T2, dan T3. Nah, SCR T1, T2, dan T3 di sini dilakukan secara serempak dari masing-masing fasa. Mungkin kita simulasikan dari rangkaian ini. Nah, di sini adalah rangkaian mohon maaf, ini adalah gelombang dari 3 fase setengah gelombang. Nah, dari bentuk gelombang ini itu menggunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan beban resistif resistor dengan resistansi 100. Nah, kita dapat melihat bahwa untuk penyearah setengah gelombang, setiap tiristor melewati arus untuk sepertiga dari setiap siklus, dengan bentuk gelombang output menjadi 3 kali frekuensi input suplai AC. Oleh karena itu, ada 3 buah puncak tegangan dalam siklus tertentu, sehingga dengan meningkatkan jumlah fasa dari satu fasa ke suplai 3 fasa, penyearah suplai ditingkatkan, yaitu output tegangan DC yang lebih halus. Nah, mungkin dari penjelasan gelombang tersebut bisa memberi sebuah gambaran bahwasanya di sini adalah hasil dari penyearah 3 fasa setengah gelombang. Mungkin kita akan lanjut ke penyearah 3 fasa gelombang penuh. Nah, di sini adalah penyearah 3 fasa gelombang penuh. Yaitu juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini menggunakan 6 buah tiristor. Nah, kenapa menggunakan 6 buah tiristor? Agar outputan yang dihasilkan itu ataupun gelombangnya itu akan sedikit lebih halus dibandingkan dengan penyearah setengah gelombang tadi. Jadi ini merupakan rangkaian gelombang penuh 3 fasa dengan beban resistif sama halnya dengan setengah gelombang tadi, yaitu menggunakan beban resistor dengan resistansi 100. Dalam rangkaian ini terdapat 2 grup atau kelompok SCR. Nah, yang pertama di sini adalah grup SCR T1, T2, dan T3. Nah, di sini adalah grup SCR positif ataupun kelompok SCR yang positif. Sedangkan SCR T4, T5, dan T6 di sini merupakan grup SCR negatif ataupun kelompok SCR negatif. Nah, yang di atas di sini adalah kelompok SCR positif dan yang di bawah ini adalah kelompok SCR negatif. Nah, grup SCR positif, nah T1, T2, dan T3 ini akan on ketika tegangan sumber berpolaritas positif, dan grup SCR negatif itu akan on ketika tegangan sumber berpolaritas negatif. Proses pemicuan pada rangkaian ini dilakukan secara serempak masing-masing. Nah, ini juga dari T1 dan T5, kemudian T2 dan T6, kemudian T3 dan T4. Nah, mungkin itu. Dan di sini juga kenapa 3 fasa? Nah, di sini menggunakan 3 buah sumber tegangan AC. Mungkin kita akan simulasikan rangkaian dari 3 fasa gelombang penuh ini. Nah, tadi juga sudah sempat saya buka, jadi ini tinggal langsung saja. Jadi bentuk gelombang dari 3 fasa gelombang penuh ini juga penjelasannya hampir mirip juga dengan gelombang dari 3 fasa setengah gelombang tadi. Itu dari bentuk gelombang ini untuk beban resistif kita dapat melihat bahwa untuk penyearah gelombang penuh ini menggunakan 6 buah tiristor. Nah, mungkin hasil dari rangkaian 3 fasa gelombang penuh itu seperti ini. Nah, ini juga hasil ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya menggunakan 6 buah tiristor. Jadi outputan ataupun
keluaran gelombang ini lebih halus dibandingkan dengan penyearah 3 fase setengah gelombang tadi. Nah, mungkin itu adalah simulasi dari penyearah 3 fase setengah gelombang dan juga penyearah 3 fase gelombang penuh. Mungkin kita kembali ke presentasi tadi. Nah, di sini juga ada sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari di sini adalah dalam percobaan penyearah 3 fase menggunakan tiristor, diketahui bahwa tiristor membutuhkan pulsa arus pada gate untuk dapat mengalirkan arus, sehingga tegangan keluaran penyearah tiristor dapat diatur dengan mengendalikan pulsa yang masuk ke gate tiristor. Sudut penyalaan tiristor firing angle yang dapat diatur dengan mengendalikan tiristor. Besar tegangan DC yang masuk ke blok pembangkit pulsa penyalaan, semakin besar yang sudut pemicu yang diberikan, maka semakin kecil tegangan keluarannya. Mungkin kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi bisa membuat sedikit gambaran bahwasanya di sini adalah penjelasan dari setengah gelombang 3 fase dan juga gelombang penuh 3 fase penyearah. Mungkin terima kasih, cukup sekian dari penjelasan modul 5 dari praktikum elektronika daya. Mungkin apabila ada salah-salah kata dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.